Dirumahkan seorang tenaga honorer di Jember beralih jadi penjual durian. Menteri Kesehatan pastikan program cek kesehatan gratis merata di Indonesia. Persediaan beras Bulog Madiun melimpah jelang Ramadan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jalan Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Jember. Saudara, 336 tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pemkab Jember yang dirumahkan berpeluang kembali bekerja. Namun kini masih menunggu aturan pembayaran yang sudah ditetapkan. Pasca dirumahkan 336 tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Pemkab Jember berpeluang kembali bekerja sebagai tenaga kebersihan jalan dan tenaga administrasi. DLH Jember menunggu regulasi baru terkait tenaga honorer sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Saat ini tugas tenaga honorer kebersihan jalan maupun tenaga administrasi dijalankan pegawai DLH berstatus ASN berdasarkan jadwal piket. Gaji tenaga honorer sudah dianggarkan, namun perlu menunggu aturan pembayaran yang sudah ditetapkan. Kami berharap bahwa proses daripada perekrutan P3K ini bisa dipercepat sehingga segera ada keputusan tentang petugas-petugas yang P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, sehingga segera bisa untuk kerja kembali. Karena secara prinsip kalau kami yang di DLH itu teman-teman itu semuanya sekarang masih dalam proses untuk mengikuti tahapan daripada P3K. Seorang tenaga honorer di Jember terpaksa berjualan durian untuk menghidupi keluarga pasca dirumahkan. Ferry Sukirno Putra merupakan satu dari ribuan tenaga honorer yang dirumahkan imbas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN membuat ribuan tenaga honorer di Jember dirumahkan. Salah satunya Ferry Sukirno Putra, seorang tenaga honorer yang bertugas di Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember. Terhitung sejak 4 Februari 2025, Ferry dan ribuan rekannya harus meninggalkan pekerjaan yang pernah dijalaninya selama 6 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Ferry berdagang durian secara online dan juga menjajakan keliling. Setiap hari Ferry mendapatkan keuntungan antara 50 hingga 100 ribu rupiah per buah yang digunakan untuk keperluan keluarganya. Hal ini dilakukan sambil menunggu informasi dan kejelasan nasibnya sebagai tenaga honorer. Awalnya saya di BPBD sebagai honorer, setelah itu ada regulasi baru, bahasanya kemarin dari pimpinan bilang untuk kita itu terserah mau kerja atau tidak, itu terserah. Jadi istilahnya berarti saya mikir berarti saya itu di rumah. Jadi saya untuk menyambung hidup dulu saya jualan durian ini. Sebelumnya, saudara, ratusan tenaga honorer kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dirumahkan. Langkah ini dilakukan untuk mengefisiensi anggaran di Pemkab Jember. ...336 tenaga honorer kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Jember dirumahkan sejak 4 Februari lalu. Mereka terdiri dari 306 tenaga penyapu jalan dan 30 tenaga administrasi. Sementara itu, imbas dari dirumahkannya tenaga honorer kebersihan, jalan dan sampah rumah tangga berserakan di sepanjang jalan protokol kota.
Bahkan beberapa di antaranya menutupi trotoar jalur pejalan kaki. Untuk Dinas Lingkungan Hidup kita untuk saat ini ada 336. Dari 336 ini karena kita masih menunggu aturan yang ada, untuk sementara teman-teman itu kita beri kebebasan untuk kita rumahkan atau tetap bekerja, tetapi kita belum bisa memastikan untuk honorariumnya. Tak hanya di Jember, ratusan tenaga honorer atau tenaga kontrak Pemkab Lumajang juga dirumahkan. Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut proses penataan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Lumajang. Setelah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak, Pemkab Lumajang merumahkan 437 pegawai honorer. Mayoritas pegawai yang dirumahkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan tidak mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemkab Lumajang memberikan solusi pegawai yang dirumahkan bisa bekerja kembali melalui tenaga outsourcing bekerja sama dengan Pemkab. Namun tenaga outsourcing hanya petugas kebersihan, sopir, dan penjaga malam. 437 orang. Itu yang tidak bisa kita lakukan outsourcing berlanjut. Artinya outsourcing berlanjut itu di bulan Maret ini bisa outsourcing. Nah, 437 ini ada kemungkinan nanti bisa dilakukan outsourcing sebagai 3 jabatan, yaitu pengemudi, penjaga malam, dan petugas kebersihan. Itu nanti di Oktober di PAK, di program PAK. Mudah-mudahan bisa. Artinya sekarang sudah dirumahkan itu Pak ya? Hari ini 437 itu statusnya dirumahkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera melakukan evaluasi sekaligus kunjungan ke sejumlah puskesmas, khususnya di luar Jawa. Budi memastikan layanan program cek kesehatan gratis berjalan merata di penjuru tanah air. Ditemui di sela kunjungannya di Sidoarjo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tercatat sudah ada sekitar 100.000 warga yang telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Program ini dimanfaatkan secara optimal di 3 provinsi, yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditentukan. Pemerintah menargetkan akan ada 100 juta warga yang dapat memanfaatkan program cek kesehatan gratis pada tahun ini. Selain itu, Menkes akan melakukan kunjungan ke sejumlah puskesmas, khususnya yang ada di luar Pulau Jawa. Pak, untuk cek kesehatan gratis ini mungkin ada daerah yang perlu intervensi khusus, Pak? Untuk sementara kita masih melihat belum ada ya. Kita masih melihat aktivasi agar setiap puskesmas melakukan. Saya nanti akan cek yang agak jauh-jauh dari Jawa gitu untuk lihat apakah sudah dilakukan apakah. Data kita ada, tapi yang paling banyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kunjungan ini dimaksudkan mengevaluasi sejauh mana partisipasi puskesmas dan juga warga dalam memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Menkes juga akan memastikan layanan cek kesehatan gratis berjalan merata di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Jack Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau JKG secara serentak Senin 10 Februari lalu. Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran 4,7 triliun rupiah. Anggaran tersebut untuk melayani 100 hingga 120 juta warga Indonesia dari target awal 220 juta warga. Pemerintah menyiapkan anggaran 4,7 triliun rupiah untuk program cek kesehatan gratis atau CKG secara nasional. Anggaran tersebut semula untuk melayani 220 juta warga Indonesia. Namun karena ada efisiensi anggaran, maka warga Indonesia yang terlayani cek kesehatan gratis sekitar 100 juta hingga 120 juta jiwa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku anggaran 4,7 triliun untuk 1 tahun pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Ditargetkan dalam 5 tahun ke depan, ada 250 juta jiwa penduduk Indonesia terlayani program ini. Ini kan targetnya 280.
menurut saya mungkin dalam 5 tahun lah bisa 250 juta. Awal-awalnya pasti kan bertahan. Ya, saya kalau tahun ini aja udah bisa 100 juta, saya udah senang sekali. Kan bisa 100 juta aja yang dicek siapa. Kan datanya nanti masuk, kita bisa lihat, bisa rubah punya wartawan, kita minta juga untuk bantu kan. Kesehatan itu harus jadi milik kita, harus di-own oleh kita, nggak bisa dipaksa oleh pemerintah, nggak bisa dalam bentuk program, tapi harus Dewan Pendidikan Jatim minta sekolah profesional soal SNBP. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, persediaan beras di gudang Bulog Subdivisi Regional Madiun mencapai 18.300 ton beras. Stok beras ini dinilai bisa mencukupi kebutuhan warga, terutama jelang Ramadan di awal Maret nanti. Bulog Subdivisi Regional Madiun ditarget dapat menyerap gabah 52.800 ton pada tahun 2025 ini. Hingga masuk pertengahan bulan Februari, serapan gabah sudah mencapai 6% atau setara 3.000 ton. Pimpinan Cabang Bulog Madiun, Harisun, menyebutkan saat ini harga pembelian pemerintah atas beras medium di gudang Bulog sebesar Rp17.000 per kilogram. Sementara harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani dibeli Rp6.500 per kilogram. Menjelang Ramadan, dan persediaan beras di 3 gudang Bulog Madiun melimpah. Ada 18.300 ton beras. Persediaan ini dinilai bisa mencukupi kebutuhan warga Madiun hingga 6 bulan ke depan. Alhamdulillah untuk stok yang kami kuasai saat ini sangat luar biasa Mas ya. Jadi kurang lebih ada 18.300 ton. Jadi sangat-sangat cukup lah untuk setelah Lebaran pun anggap kurang lebih ada 6 bulan ke depan lah, sangat aman. Dan insya Allah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya kami sangat-sangat siap untuk menjaga terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat khususnya cabang Madiun. Bulog Madiun juga siap mengantisipasi jika terjadi lonjakan permintaan kebutuhan pokok sehari-hari hingga Idul Fitri mendatang. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kita ke informasi seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Saudara, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Suko Widodo mengkritisi kelalaian sejumlah sekolah dalam memasukkan pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS sebagai syarat mendaftar SNBP. Karena itu Suko meminta sekolah profesional dalam proses tersebut. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Suko Widodo sudah mengontak Panitia Nasional SNBP terkait kisruh proses mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Suko mengkritisi sejumlah masalah yang seharusnya tidak terjadi, seperti kelalaian sekolah memasukkan data, mengubah nilai rapor yang berpengaruh pada eligible siswa yang diajukan, hingga proses yang rumit melalui guru BK. Suko meminta sekolah profesional dalam proses SNBP. Apalagi peminat SNBP dari tahun ke tahun meningkat, sehingga butuh perhatian khusus dari panitia penyelenggara. Saya secara pribadi sudah menghubungi Panitia Nasional dan terhadap kesalahan yang dilakukan sekolah dalam pemeriksaan itu faktornya macam-macam. Di antaranya memang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi, misalnya memaksakan orang masuk tidak, akhirnya terlambat. Nah, terhadap kondisi itu saya kira Mendikti sudah bagus memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk menyerahkan kepada panitia dengan catatan memang satu, sekolah tidak boleh ngudek-ngudek merubah rapor dan sebagainya. Seperti diinformasikan Kompas TV, video oknum guru di Lamongan menggebrak meja dan membentak sejumlah murid viral di media sosial. Aksi guru tersebut dilakukan karena murid protes dan mempertanyakan data eligible yang tak bisa masuk di sistem. Hal ini mengakibatkan puluhan murid terancam tak bisa mengikuti kuliah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP.
Faktornya apa saja, Bu? Inilah video viral seorang oknum guru di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Lamongan yang menggebrak meja dan membentak para murid di sebuah ruangan sekolah pada 31 Januari lalu. Dalam video berdurasi 25 detik yang viral di media sosial itu diketahui, para murid mempertanyakan data eligible yang tak bisa masuk dalam sistem server. Mereka pun menangis karena terancam tak bisa mengikuti kuliah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Pada Senin 3 Februari pagi, para murid dan orang tuanya mendatangi sekolah untuk mempertanyakan nasib anak-anak mereka. Ada 22 murid tercatat tidak masuk dalam daftar eligible sebagai persyaratan pendaftaran seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Kepala MAN 1 Lamongan Nur Enda Mahmuda mengatakan, permasalahan itu hanya soal komunikasi. Secara administrasi, 22 murid tidak menemui masalah karena pihaknya menerapkan sistem baru e-raport. Dalam proses tersebut, nilai raport 22 murid dinyatakan tidak terbaca sistem, sehingga tak bisa mengikuti jalur eligible. Kepala MAN 1 sudah memberi teguran kepada oknum guru tersebut agar kedepannya tidak terulang lagi. Itu momen menyampaikan ke anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti yang dari eligible kan, sehingga disampaikan. Karena harus disampaikan ke anak-anak, nggak mungkin kita tutup. Oh ini tahu-tahu nggak ikut. Nah ini kita juga transparan, kita sampaikan ke anak-anak bahwa rezeki sampean itu tidak lewat jalur ini nak, nanti lewat jalur yang UTBK, ada SEPAN, nah seperti itu. Nah tapi tadi itu namanya pertemuan, berdiskusi lah. Yang satu memang sangat berharap untuk ini jawaban yang mungkin menurut dia belum, sehingga terjadilah seperti itu. Jadi itu manusiawi menurut saya, tapi memang ya harus sebagai pembelajaran. Hal seperti itu memang tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan. Kepala MAN 1 juga berharap tindakan bullying ataupun verbal kepada para murid yang dilakukan oknum guru tersebut tidak terulang kembali. Dedi Haryanto, Kompas TV Lamongan, Jawa Timur. Saudara, meski pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP berakhir pada 18 Februari nanti, SMA Negeri 16 Surabaya menargetkan sudah menuntaskan daftar sebelum 16 Februari. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan server yang merugikan para murid. Kisruhnya pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP di sejumlah daerah di Indonesia akibat kelalaian guru dan gangguan server diantisipasi SMA Negeri 16 Surabaya. Sekolah membantu ratusan murid mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS sesuai tenggat waktu. SMA Negeri 16 juga menyiapkan tim khusus yang beranggotakan lebih dari 20 guru untuk mendampingi murid saat pengisian PDSS agar tidak terlambat. Bahkan sekolah menargetkan para murid harus mendaftar sebelum 16 Februari 2025 untuk antisipasi gangguan jaringan atau server. Alhamdulillah untuk SMA Negeri 16 kita sudah menyiapkan jauh hari sebelumnya. Kita bentuk tim yang terdiri dari tim kurikulum, tim BK, wali kelas, dan tim IT. Nah, jadi dari awal kita sudah menyiapkan mulai pendataan nilai-nilai semester 1 kelas 10 sampai dengan semester 5 di kelas 12. Nah, kemudian data itu yang kita konfirmasi dengan anak-anak, apakah ada yang salah entry atau apa istilahnya salah ketik atau apa dan sebagainya. Nah, begitu dibuka di PDSS untuk input data, kita melakukan input data sesuai dengan yang diminta di PDSS, dan alhamdulillah final pada 24 Januari itu kita sudah berhasil untuk finalisasinya. Para murid sangat terbantu dengan pendampingan dari sekolah mereka. Mereka sempat khawatir tak bisa mendaftar seperti sejumlah sekolah lainnya akibat kelalaian guru. Ada bimbingan dari guru nggak tadi untuk? Ada. Untuk berkas-berkas yang disediain apa aja sih nanti pas waktu pendaftaran? Terus
buat mengisi, terus habis itu juga banyak guru-guru yang sudah berpengalaman, jadi sudah alhamdulillah sudah lancar semuanya. Dek, kan sempat rame yang gagal PDSS itu ya, itu sempat membuat ketakutan nggak dari sampean kemarin-kemarin? Iya, sebenarnya sedikit lumayan panas ya itu beritanya, cuman karena sekolah sudah mengonfirmasi dari awal bahwa sudah selesai dikonfirmasi dan lain-lainnya juga sudah, data-datanya juga sudah dikirim, jadi alhamdulillah sudah aman, nggak kepikiran. 152 dari total 386 murid kelas 12 di SMA Negeri 16 Surabaya memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP Madrasah Aliyah Negeri MAN Surabaya rutin memonitoring dan mengawasi secara bertahap proses pendaftaran dan input data murid. Program tersebut guna mencegah terjadinya kesalahan sistem hingga kelalaian petugas saat proses input data seperti yang banyak terjadi di daerah lain. Pemerintah membuka penerimaan calon mahasiswa perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP sejak 4 hingga 18 Februari 2025. Namun di beberapa daerah masih terdapat kendala yang dialami sekolah dan berujung gagalnya murid mengikuti SNBP 2025. Menyikapi hal ini, Panitia SNBP MAN Surabaya melakukan beberapa program monitoring dan pengawasan, yakni mulai registrasi akun SNPMB sekolah, pengisian pangkalan data murid dan sekolah PDSS oleh sekolah sejak 6 hingga 31 Januari lalu, hingga pendaftaran SNBP pada 4 hingga 18 Februari 2025. Dari total 424 murid kelas 12, 170 orang dinyatakan eligible atau dapat mengikuti SNBP 2025. Pihak sekolah menargetkan 50% dari jumlah tersebut dapat diterima langsung ke berbagai perguruan tinggi negeri Indonesia. Memang kita step by step itu memang kita harus kawal ya, kita koordinasi mulai dari saya dengan pakar kurikulum, dengan operator, dengan BK, dan bahkan juga dengan komunikasi juga dengan siswa dan orang tua. Nah, sehingga mulai dari tanggal 6 kemarin Januari itu kita sudah entry data dan kita finalisasi kemarin itu insya Allah kalau nggak salah itu tanggal 29 atau tanggal 30 sebelum hari terakhir finalisasi kami sudah finalisasi duluan. Geliat Kampung Lontong yang berdiri sejak era 80-an. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, Anda pasti tak asing lagi dengan lontong. Makanan dari beras yang dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang ini diproduksi massal di Kampung Lontong, Surabaya. Di tempat ini Anda bisa mengetahui cara pembuatan lontong hingga sejarah Kampung Lontong yang berdiri sejak era 80-an. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Kota Surabaya memiliki satu kampung unik yang dikenal dengan Kampung Lontong karena sebagian besar warganya adalah pembuat lontong. Kampung Lontong ini berada di perkampungan padat penduduk di Jalan Wonosari Wetan, Gang 1 Molek, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Setiap hari terlihat kegiatan warga membuat lontong perempuan, mulai dari mencuci dan mengukus beras untuk dimasukkan ke dalam daun hingga memasak. Selain itu, di teras sejumlah rumah, tampak kesibukan menata lontong untuk siap diedarkan ke sejumlah pasar di Surabaya. Ada 11 rumah produksi lontong di kelurahan yang mampu membuat 300 lontong setiap hari. Kampung Lontong itu sejarahnya dulu ada salah satu warga itu awalnya ya coba-coba untuk pedagang, turun temurun mas, istilahnya turun temurun dari orang tua ke anak, anak bisa ke saudara, seperti itu.
Ada berapa Bu warga yang membuat lontong Bu? Untuk di Wonosari itu di sini mungkin ada 5 sampai 6 pedagang. Kalau satu kelurahan itu ada 11 pedagang. 11 pedagang itu rumah yang membuat lontong atau seperti apa? Iya, semua produksi lontong. Harga sebuah lontong mulai Rp1.500 hingga Rp2.500. Sementara itu, kesibukan kampung lontong ini meningkat dibanding hari biasanya karena bertambahnya pesanan biasanya pada momen Cap Gomeh dan Lebaran Ketupat. Hilmi Ardi Antovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.